Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang hukum Faraday. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi hukum Faraday ini. Pertama-tama kita memahami dulu pengertian dari hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang mempelajari dasar dari elektromagnetisme, yaitu tentang proses arus listrik menghasilkan suatu medan magnet dan sebaliknya proses medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Konduktor adalah suatu alat atau suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hukum yang mempelajari tentang proses ini disebut juga hukum induksi elektromagnetik Faraday. Hukum ini dikemukakan oleh ilmuwan fisika dari Inggris yaitu Michael Faraday pada tahun 1831. Bunyi hukum Faraday ke-1 adalah sebagai berikut. Massa Z yang dihasilkan oleh suatu elektrode selama proses elektrolisis itu akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listriknya. Jika dirumuskan adalah W sama dengan E kali F. Atau jika dijabarkan W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan V kali 96.500, di mana keterangannya W itu adalah massa zat yang dihasilkan, satuannya gram, E itu adalah massa ekivalen zat, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, T adalah selang waktu, satuannya detik, AR adalah massa atom relatif, dan N adalah valensi zat. Sedangkan 96.500 ini adalah suatu tetapan. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama kita diminta menentukan massa logam perak atau Ag yang diendapkan jika arus listrik sebesar 4 ampere dialirkan ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3 selama 2 jam. Jika diketahui AR atau massa atom relatif Ag adalah 108. Langkah pertama kita mengubah waktunya dari 2 jam menjadi detik. Berarti kita kalikan 2 dikali ini 60 menit dikali 60 detik. Hasilnya adalah 7.200 detik. Kemudian AgNO3 itu akan terurai menjadi ion Ag plus ditambah NO3 min. Itu berarti muatan Ag adalah sama dengan 1 atau plus 1. Selanjutnya kita tuliskan persamaan dari hukum Faraday 1 yaitu W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan V valensi dikali dengan 96.500. AR-nya tadi diketahui 108. Lalu dikali I itu adalah arus listriknya berarti 4 ampere. Lalu dikalikan T itu waktu dalam satuan detik berarti 7.200. Lalu dimasukkan valensi atau muatan Ag tadi muatannya adalah 1, lalu dikali dengan 96.500. Maka ini jika dihitung akan didapat hasilnya 32,23 satuannya gram. Maka massa logam perak yang diendapkan sebesar 32,23 gram. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat arus listrik sebesar 0,5 Faraday dialirkan ke dalam larutan tembaga nitrat atau CuNO3 2 kali.
Tentukan massa tembaga atau CU yang dihasilkan pada katode. Diketahui ArCu sebesar 63,5. Langkah pertama, di sini di soal diketahuinya 0,5 Faraday, berarti F-nya sama dengan 0,5 Faraday. Lalu CuNO3 dua kali itu terurai menjadi Cu2 plus ditambah 2NO3 min. Maka ini berarti muatan Cu adalah plus 2. Kemudian kita gunakan rumus yang W sama dengan E dikali F, karena di soal diketahuinya yang lambangnya F. Lalu kita jabarkan, E itu adalah AR dibagi dengan valensinya atau muatan, masih dikali dengan F. Maka didapat W-nya sama dengan AR-nya adalah 63,5 dibagi dengan valensi atau muatannya yaitu 2, lalu dikalikan dengan besarnya F sebesar 0,5. Jika dihitung, ini mendapatkan hasil 15,9 satuannya gram. Jadi tembaga yang dihasilkan sebanyak 15,9 gram. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, diperoleh logam barium dari elektrolisis leburan BaCl2 atau barium klorida. Kita diminta menentukan besarnya kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 kg logam barium setiap jamnya. Diketahui ARBA itu adalah 137. Mula-mula kita tuliskan BaCl2 itu akan terurai menjadi Ba2 plus ditambah 2Cl min. Maka muatan Ba sebesar plus 2 karena dia juga berasal dari golongan 2A. Jadi muatannya plus 2. Lalu didapatkan masanya atau W itu sebesar 2 kg. Harus diubah menjadi gram, berarti menjadi 2000 gram. Kemudian waktunya adalah setiap jam. Itu artinya 1 jam kita ubah menjadi detik menjadi 3600 detik. Kemudian kita tuliskan rumus dari hukum Faraday. W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan valensi kali 96.500. Yang ditanyakan pada soal ini adalah arus listrik, berarti lambangnya I. Kita ubah dulu rumus I, berarti menjadi, ini kan dikali silang, W dikali valensi dikali 96.500, lalu dibagi dengan AR-nya kita letakkan di bagian penyebutnya, AR dikalikan dengan T. Kita masukkan angkanya, I sama dengan W-nya itu adalah massa, gramnya 2000 dikali dengan V itu adalah valensi atau muatannya 2 dikali dengan 96.500, lalu dibagi AR-nya diketahui 137, lalu dikali waktunya dalam detik yaitu 3600. Jika dihitung maka akan mendapatkan arus listrik sebesar 782,6 satuannya ampere. Berikutnya kita bahas contoh soal yang keempat. Pada elektrolisis larutan CrCl3, Cr itu adalah krom klorida, diketahui ArCr-nya sebesar 52, dialirkan arus listrik sebesar 1930 kolom. Yang ditanyakan adalah besarnya endapan yang terbentuk
di katode. Langkah pertama kita uraikan, CrCl3 terurai menjadi Cr3 plus ditambah 3Cl-. Berarti muatannya Cr adalah plus 3. Kemudian ini ada tetapan atau besaran 1 Faraday itu sebesar 96.500 kolom. Yang diketahui di sini 1930 kolom, maka untuk mencari jumlah Faraday-nya adalah 1930 kolom dibagi dengan 96.500. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 0,02 satuannya Faraday. Selanjutnya kita tuliskan rumus dari hukum Faraday yang menggunakan F, berarti E dikali dengan F. E-nya kita jabarkan, itu adalah AR dibagi dengan muatan atau valensinya. Kita masukkan angkanya, AR-nya diketahui di soal 52, lalu valensi atau muatannya adalah 3 dikalikan dengan Faraday-nya yang diketahui sebesar 0,02. Jika dihitung maka didapatkan hasil 0,35 satuannya gram. Jadi besarnya endapan yang terbentuk sebanyak 0,35 gram logam Cr. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Pada soal yang kelima terdapat arus listrik sebesar 9.650 ampere dialirkan melalui suatu larutan garam sulfat dari logam bervalensi 2. Selama 10 detik terbentuk 28 gram logam tersebut. Yang ditanyakan adalah berapakah massa atom relatif logam tersebut. Kita tuliskan rumus dari hukum Faraday 1, yaitu W sama dengan AR kali I kali T dibagi valensi kali 96.500. Pada soal ini yang ditanya adalah massa atom relatif atau lambangnya adalah AR. Jika mencari AR maka rumusnya menjadi ini dikali silang W dikali dengan valensi dikali dengan 96.500, lalu masih dibagi dengan I dan lalu dikalikan dengan T. Dimasukkan angkanya, AR sama dengan W-nya adalah gram, berarti 28 dikali dengan valensinya dari kata-kata ini bervalensi 2, berarti masukkan angka 2 dikali 96.500 dan I-nya yaitu arusnya sebesar 9.650. Masih dikali dengan T. T itu adalah waktunya yaitu 10 detik. Maka ini bisa dicoret, ini dengan di bagian penyebutnya itu adalah pas 96.500, maka hasilnya tinggal 28 dikali 2, maka hasilnya adalah 56. Jadi AR logam tersebut sebesar 56. Demikianlah pembahasan materi hukum Faraday ke-1 kali ini telah selesai kita bahas. Selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, apakah kalian sudah memahami atau belum materi ini? Berikut ini terdapat 4 latihan soal yang harus kalian coba kerjakan. Yang pertama, jika ke dalam larutan FeSO4 dialirkan listrik sebesar 0,2 Faraday, ditanyakan massa logam yang terbentuk di katode. Jadi yang ditanya adalah lambangnya W. Kemudian yang kedua, larutan timah 2 sulfat, timah itu lambangnya Sn, jadi Sn SO4 dielektrolisis dengan kuat arus 2 ampere.
Dan di katode ternyata direndapkan logam timah sebesar 2 gram. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang digunakan untuk proses elektrolisis tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat elektrolisis leburan Al2O3 menghasilkan 0,2 gram Al. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya muatan listrik yang diperlukan. Muatan listrik itu nanti bersatuan Coulomb. Jadi setelah dapat Faraday harus dirubah ke Coulomb dengan besarnya 1 Faraday sebesar 96.500 Coulomb. Soal yang keempat, elektrolisis CuSO4 menggunakan arus sebesar 10 ampere. Jika terdapat endapan Cu di katode sebanyak 25 gram, yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang diperlukan pada elektrolisis ini. ArCu diketahui 63,5. Alhamdulillah, pembahasan materi hukum Faraday ke-1 telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang hukum Faraday ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.